Oke, apalagi kalau ini nggak kelihatan Pak. yang masuk konektor RJ45 apa ini namanya? LAN Pak, LAN port. Ethernet. Ethernet gitu ya. Oh, DVA-nya ada 2 ini. Oke. Oke, kalau begitu kita scroll lagi ke bawah. Motherboard-nya sudah, kemudian memasang prosesor. Memasang prosesor, itu ada gambarnya. Pertama, slotnya harus dibuka, ya. Tetapi soketnya itu beda-beda ya. Ya, ada yang LGA 775, ada yang Pentium 4, ada yang Pentium 3. Maksimum Pentium itu ada Pentium 1 sampai Pentium berapa? Pentium 4 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah Pentium 4. Pastinya Pentium 4. Setelah itu generasi apa? Core kedua. Core. Generasi core. Ada core kedua, ada dual core, ada quad core, ada core-core yang lain ya. Ada core i3, core i7. Ya, teknologi itu update sesuai dengan zamannya, sesuai dengan perkembangannya. Karena manusia itu menuntut kemajuan dan manusia itu menuntut lebih modern, lebih mudah digunakan. Ya, intinya teknologi itu mempermudah manusia dan ada inovasi di situ. Makanya USB saja itu sampai mengalami perubahan seri ya, versi 1, 2, 3. Kemudian hard disk saja yang dulunya besar begitu ya, sekarang kemudian kecil, kemudian sekarang ada SSD. Kemudian apa lagi? Ya, prosesor di bagian ini. Nggak tahu ini prosesor Pentium berapa ini. Kayaknya sih LGA 775 ini kayaknya. Bentar. Bisa jadi AMD. Kayaknya AMD. Oke, tentunya ketika mau merakit, yang pertama adalah kita persiapkan semua yang dibutuhkan. Ada casing, ada motherboard, ada prosesor, ada RAM atau main memory, kemudian ada VGA, ada hard disk, ya, terus ada PSU. Ya, tentunya motherboard juga harus disediakan. Nah, semuanya itu nantinya dirakit menjadi satu sistem. Oke. Di atasnya apa namanya prosesor ini apa namanya? Heatsink ya. Di bawahnya kipas ini ada heatsink, kemudian diberi kipas untuk supaya suhu pada prosesor mengalir di heatsink, kemudian heatsinknya diberikan pendingin atau dikipasi gitu ya, supaya lebih dingin gitu. Oke, heatsink, kemudian memasang modul memori. Nah, ini modul memorinya ini yang saya pegang ini. Ya, ternyata oleh Mas Ardian dipasang memorinya laptop itu bisa ya, ada 2 modul. Cuma modul yang utamanya adalah DDR berapa ini ya? DDR3 ya, ini slot DDR3. Berarti kita menancapkan atau membeli ya, kalau mau membeli berarti membeli DDR3 ditancapkan melalui slot ini, melalui slot memori. Ya, memori sendiri ada, kalau kemarin kita belajar tentang memori RAM itu, ada SDRAM, ada DRAM ya. Ada static RAM, ada dynamic RAM.
Ya, apapun memorinya itu tergantung yang dibutuhkan oleh motherboard sesuai dengan slotnya. Ya, misalnya kalau DDR3 ya kita beli DDR3 yang support. Oke, kemudian memasang motherboard pada casing ya. Tentunya memasang motherboard dengan casing itu memerlukan obeng ya. Ya, seperti itu gambarnya ini. Kemudian ada pengait-pengait antara motherboard dengan casingnya itu. Ya, biasanya casing dibuat dengan standar keumuman lubang-lubang motherboard ya, keumumannya. Jadi motherboard merek apapun ketika kita beli, kemudian kita beli merek casing apapun itu support. Oke, memasang motherboard ke casing. Kemudian memasang power supply. Ya boleh lah power supply dulu, atau yang penting ketika kita memasang motherboard di casing itu pas memasang yang selanjutnya, memasang power supply itu tidak terganggu. Kalaupun seandainya motherboard dulu kemudian power supply baru dipasang, itu terganggu, berarti memilih untuk memasang power supply unit terlebih dahulu baru memasang motherboard di casing gitu ya. Tapi biasanya kalau kondisi yang lebar seperti ini itu bisa dua-duanya, mau motherboard terlebih dahulu ataupun mau power supply terlebih dahulu, boleh. Ya tentunya memasang power supply yang terpisah pembeliannya itu dari casing. Ya kebanyakan casing itu kan pada waktu kita beli itu ada power supply-nya, tetapi bila tidak ada kita bisa membelinya secara terpisah gitu. Nah pas pada waktu membeli secara terpisah itu mana yang kita dahulukan, mau motherboard-nya dulu atau casing-nya dahulu. Kemudian memasang kabel motherboard dan casing. Nah ini tentunya di casing ini kan ada kabel-kabel ya, untuk switch, untuk reset, untuk power ya, untuk reset. Kemudian ada untuk lampu ya, lampu hard disk dan lampu on biasanya gitu, ada LED-nya ya. Juga memasang kabel-kabel untuk antara power supply ke motherboard, termasuk kabel ATX ini. Kemudian kabel-kabel ke arah hard disk, apalagi ini ke USB gitu ya. Kemudian mana lagi ke ya, ada beberapa ya, termasuk ke fan ya, ke kipasnya prosesor gitu ya. Kalau ingin menambahi lagi bisa memasang kipas di bagian belakang casing ini. Ini oleh pemiliknya dipasang kipas ini membantu proses pendinginan di dalam komputer, mengurangi suhu yang ekstrim ya, atau suhu yang tidak sesuai dengan ekosistem di dalam CPU. Ya, biasanya kalau suhu itu di BIOS itu ada keterangan, pada waktu kita buka BIOS ada keterangan suhu prosesor dan suhu sistem gitu ya. Dan suhu prosesornya normal enggak, di bawah 70 derajat Celcius enggak. Kalau di atasnya itu berarti kita harus memberikan pendinginan yang lebih. Ya, termasuk sedikit berpengaruh adalah pendinginan di sistem ini. Kalau pendinginan di sistem ini membantu juga pendinginan di prosesor, di heatsink-nya itu, di prosesornya itu. Kemudian memasang drive.
ya memasang hard disk. Ya tentunya ada lubang-lubangnya, ya. Ada yang menggunakan SATA, ada yang menggunakan kabel yang lebih besar itu. Ya. Kalau kita sedikit ke belakang, dulu itu ada perangkat-perangkat misalnya floppy, sekarang kan nggak ada ya. Sekarang ya ada, cuma terbatas ya. Karena semakin terkikis oleh teknologi ya, semakin digantikan dengan teknologi yang lain. Lalu dulu ada floppy untuk membaca atau menulis disket. Disket itu ukurannya dulu pada waktu angkatan pada waktu tahun 90 berapa ya, 95 ya. Disket ada yang ukurannya besar dan ada yang ukurannya kecil. Nah, itu digerakkan dengan salah satunya adalah floppy drive. Kemudian ada CD-ROM. Jadi slotnya untuk powernya sama kabel datanya sama. Ya. Ada yang menggunakan SATA, CD-ROM. Kemudian ada CD-RW. Kalau CD-ROM itu hanya digunakan untuk membaca CD ya. Kalau CD-RW bisa digunakan untuk read and write, membaca dan menulis data tentunya. Kemudian ada yang DVD, DVD sama CD itu yang dibedakan adalah penampungan ya, daya tampung. Kalau CD biasa itu kalau nggak salah 700 MB. Kalau DVD itu ada yang ingat ya, 2,3 ya, 2,4 giga kalau nggak salah. Kalau saya nggak lupa. Oke, memasang drive di sini memasang hard disk ya, sesuai dengan apa yang saya contohkan ini, dipasang kabelnya menggunakan kabel SATA di sini ya, serial ATA sama powernya. Oke, kemudian memasang card adapter. Ya, bisa video card, ya, sound, network, modem, SCSI adapter dan lain sebagainya. Ya, salah satunya misalnya kita pasang video card ini, video graphic acceleration. Ini ada slotnya, tinggal ditancepin aja. Ada yang on board, ada yang tidak on board. Kalau on board itu berarti grafik cardnya itu nempel di motherboard. Oke, kemudian apa ini? Ya, memasang RAM, memasang prosesor, memasang hard disk, memasang VGA, kemudian power supply gitu ya. Kemudian tadi sudah memasang kabel-kabelnya, ya, kemudian menghubungkan ke layar monitor, kemudian menghubungkan ke keyboard sama mouse, ya, kemudian dibuka BIOS-nya gitu ya, untuk membantu kita melakukan instalasi sistem operasi. Sistem operasi boleh diinstal dengan menggunakan sistem operasi Linux, Ubuntu, bisa menggunakan Windows, bisa menggunakan Mac. Itu kalau produknya Mac ya. Kalau produknya ini kayaknya tidak support ya. Ya beda, arsitektur komputernya berbeda. Oke. Kemudian dilakukan proses pengujian. Jadi setelah dirakit komputernya, ya dihubungkan dengan sesuai yang perangkat-perangkat yang disebutkan tadi, ada masalah tidak? Kalau tidak ada masalah berarti komputer tersebut siap untuk dilakukan instalasi.
Mohon maaf ya, kamera saya jelek. Tapi jelas nggak kamera saya? Cukup Jelas, jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Tapi wajah saya kelihatan putih ya. Iya, iya, Pak. Nah, backgroundnya itu, Pak. Virtual background, Pak. itu karena saya diberi kelebihan. Jadi wajah saya kalau di depan kamera menjadi putih. Oke, apa ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan? Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, teman-teman silakan. Ini Pak, power supply biasanya dicolok kemana aja Pak? Ya, coba saya cabut colok ya. Jadi power supply ini ada kabel yang pinnya banyak ini. Kalau tidak salah 24 pin, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, betul 24 pin kabel ini. Ini dicolokkan ke motherboard ini, ada kabel yang pin, jumlah pinnya sama. Ini saya tancapin di sini. Nah, kemudian kemana lagi? Ya, misalnya ke ke harddisk. Nah, harddisk ini kan butuh power ya. Nah, butuh power ini kita butuh power ini. Kalau SATA itu power powernya seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita tancapkan ya. Istilahnya lubangnya itu sesuai dengan liku lubang. Kalau dibalik ya nggak bisa. Gitu. Jadi pas sesuai dengan arsitekturnya. Nah, kemudian ada kabel data yang menggunakan SATA ini, serial data ini. Yang ini ya tentunya tahu semua ini. Tancapin sesuai dengan slotnya. Nah, ini juga kalau dibalik juga nggak bisa, jadi sudah sesuai dengan desainnya gitu ya. Terus kemana lagi ini? Ya. Nah, ini ada satu lagi ya. Ini namanya ini micro ATX. Ini juga dari power supply. Ya, power supply itu menyediakan itu. Ya, power supply itu menyediakan itu. Menyediakan semua cakup daya digunakan untuk mensuplai kebutuhan sumber daya listrik ya di setiap hardware. Ya, kemudian kalau ingin nambahi CD-ROM ya di sini, di depan sini juga membutuhkan power dari kabel yang dari power supply. Ya. Kemudian kabel datanya ya otomatis ke monitor ke motherboard, kemudian powernya ke PSU ini. Ada lagi yang kita diskusikan? Saya nggak bawa pen ini, jadi nggak bisa lepas-lepas. Ditunjukkan aja. Oke, ada lagi yang saya mau tanya. Dengar ya Pak. Oke. Virtual memory itu tempatnya di mana Pak? Kenapa? Kalau virtual kan ya virtual. Ya, tapi tempatnya di mana berarti? Virtual memory kan bisa di hard disk ya. Di hard disk. Kalau memori hardware-nya itu di sini ya sama dengan swap di Windows ya. Kalau memorinya nggak cukup, itu kan swapnya itu kan ngambil ruang di hard disk. Cuma ruang swap itu tidak secepat yang di RAM ya, karena hierarki ya
semakin case itu menduduki kalau nggak salah ya. Salah satunya menduduki hierarki tercepat. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada RAM, di bawahnya itu ada hard disk. Ya, hard disk itu ketika dipakai sebagai swap itu ya seperti memori, cuma nggak cepat. Tidak secepat RAM. Karena RAM itu lebih cepat. Baik, Oke. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi? Sama-sama. Yang lain. Pak mau tanya, saya lupa kipas heatsink itu dia ambil powernya ke power supply atau ke motherboard? Pak? Kenapa? Kipas heatsink. Mana? Heatsink itu biasanya disediakan di motherboard. Di motherboard kan mendapatkan supply power dari PSU itu ya. Tetapi PSU tidak mengatur besaran voltage yang digunakan untuk perputaran yang ada di sini. Jadi disediakan oleh motherboard langsung ya. Di sini kan ada slotnya di sini. Jadi ngambil powernya dari aliran listrik yang spesifik untuk heatsink atau untuk fan yang untuk mendinginkan heatsink itu melalui motherboard. Ini. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ya kalau begitu, Pak, saya ya, mau tanya, Pak. Iya, boleh. Untuk virtual memory itu kan dia ngambil swap dari SSD atau hard disk, Pak ya? Boleh ya. Nah, Ya, itu memang, apa ada dampak buruknya buat hard disk atau SSD-nya, Pak? Yang jelas bahwa begini, pendekatan logika kita bahwa ketika suatu perangkat dibebani, otomatis kan kita menggunakan sumber dayanya. Itu. Kita menggunakan sumber dayanya. Kalau memori utama itu kan menampung data yang akan diproses ke CPU gitu ya. Tetapi kalau memorinya tidak memungkinkan, itu kan bisa menggunakan swap kalau di Linux. Ya, kalau di di Windows kayaknya ada, tapi settingannya di mana kita nggak tahu. Itu lebih dalamnya itu di sistem operasi, mata kuliah sistem operasi. Tetapi ada konfigurasinya itu menggunakan secondary storage. Secondary storage itu hard disk atau SSD itu masuk pada secondary storage. Ya, masuk pada secondary storage. Itu ya. Ada Baik, lagi? Pak. Ini percontohan praktikumnya sudah. Sekarang berarti teman-teman semua melakukan praktikum dengan menggunakan Epic Game merakit komputer, ya. Kapan enaknya? Dijadikan tugas di rumah atau kemudian dikumpulkan reportnya ke e-learning atau gimana? Saya fleksibel aja ini. Dikerjakan di rumah aja ya. Jadi kawan-kawan semuanya melakukan perakitan komputer sampai komputernya nyala melalui Epic Game. Bisa nggak kira-kira? Oh iya, Pak. Saya mau ini, Pak. Game PC simulator building itu kan termasuk game yang lumayan berat sih, Pak ya. Kalau menurut saya, Pak ya. Nah, itu kalau semisal Kemarin ada... berarti sudah bisa download berat ya? Iya, Pak, sudah download nggak? Maksudnya kalau dijalankan, di-run-kan itu agak berat gitu, Pak. Tapi bisa dijalankan? Iya, bisa dijalankan. Nah, itu kan yang di saya spek yang Core i5 generasi 1. Nah, semisal ada nih teman-teman yang pakai, semisal masih ada yang pakai Core 2 atau pakai Core 2 kuat, itu gimana, Pak? Sebisanya aja, boleh menggunakan simulasi yang lain atau boleh membongkar komputernya sendiri kemudian divideokan, kemudian ditaruh di YouTube. Habis itu
linknya saja ditaruh apa namanya ditaruh di e-learning itu boleh nggak apa-apa. Fleksibel aja. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Itu divideokannya dari awal sampai akhir berarti. Ya, divideokan mulai dari awal sampai akhir. Yang penting di situ ada apa namanya? Ada video, ada video yang merakit ya, di mahasiswanya yang merakit itu ada di situ. Itu kan memastikan bahwa yang merakit adalah teman-teman semuanya sendiri. Oke ya? Pak, mau tanya lagi, Pak. Iya, silakan. Yang untuk, kan misalnya ada yang bisa merakit langsung, ada yang bisa merakit di Epic Game. Iya, dipilih aja nggak apa-apa. Kalau di Epic Game berarti kan di capture Langsung, aja. langsung di capture aja, Pak. Iya, atau di videonya. Tapi di Epic Game itu kan ada nama itu kan, ada nama penggunanya kan. Ya, kalau Ya, nggak salah ada nama penggunanya. Nah, itu silakan untuk dilakukan simulasi sampai komputernya nyala. Atau ada file dari hasil dari hasil atau gini ya. Di screen recorder gitu, di screen recorder. Wah, itu screen recorder juga berat ya. Screen recorder berat, kemudian simulasinya juga berat. Ya otomatis komputernya berat. Ya yang sebisanya aja. Yang penting ada keseriusan dalam merakit komputer sesuai dengan simulasinya masing-masing. Boleh menggunakan komputer langsung di video, boleh menggunakan, kalau seandainya ada produknya dari simulasi itu bisa diproduksi menjadi satu video gitu, nggak apa-apa. Karena kemarin saya ketinggalan Epic Game itu ya, ketinggalan install, jadi saya nggak bisa melakukan simulasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan ditanyakan kalaupun ada. Ya, tapi secara keseluruhan hardware yang dibutuhkan untuk kebutuhan perakitan komputer sudah paham ya? Paham Pak? Iya Pak. Nah, kalau paham kan berarti ngerakitnya mudah gitu. Atau cari di internet barangkali ada simulasi yang online gitu ya. Online simulation menggunakan web-based barangkali ada. Saya belum cari soalnya. Ya. Oke ya. Bisa difahami ya? Bisa Pak. Oke, kalau begitu silakan dicoba di Epic Game, kemudian nanti dikumpulkan di e-learning ya. Semua capture-capturannya itu. Jadi setiap tahapnya itu seperti apa, kemudian dijelaskan secara singkat. Mulai misalnya membeli casing, ada fitur beli nggak di situ ya, seperti kemarin yang saya tunjukkan itu, beli casing harganya sekian gitu ya, beli motherboard harganya sekian, beri prosesor harganya sekian, kemudian dirakit gitu. Simulasi beli ya, bukan beli sungguhan ya.
Monggo, wis mari gitu. Enggak. Wis, ya, bareng ini tugas ya. Oke, saya kira sudah selesai. Silakan diuji coba di rumah. Baik, Pak. Lancar, tidak ada kendala. Tetap serius ya, kalau tidak serius dengan instruksi ya otomatis mengurangi penilaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.